Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Paskah pertama, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 96 ayat 1, Nunga Talu Hamatean. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 628 ayat 1, Langit nang tano tiur. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu Paskah pertama ini
yakni dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 165 ayat 1, Nabasado Roham. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 92 ayat 4. Puji mana-mana luhon.
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dari TB 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, "Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 93 ayat 3, Pesta Paskah Hatuaon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 627 ayat 1, Yesus naung hehe.
Dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini, pada perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 25, ayat 6-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Hari ini kita beribadah merayakan sukacita dalam ekspresi kegembiraan yang penuh. Merayakan Paskah. Perayaan yang penuh dengan makna yang mendalam bagi kita sebagai umat Kristiani. Sebab kebangkitan Yesus adalah proklamasi kemenangan kehidupan atas kuasa maut. Kemenangan yang menyatakan betapa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Sekaligus merayakan bahwa kita semua telah menyatu dalam kebangkitan itu. Dan kita semua akan bangkit dari kematian menuju kehidupan kekal. Sungguh besar sukacita itu, saudara, melampaui segala jenis sukacita yang ada dalam dunia ini. Sebab sukacita dunia adalah sementara, namun sukacita Paskah adalah sukacita kekal abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bersukacita karena keselamatan yang telah Allah janjikan kepada kita melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah nyata dalam kebangkitannya. Firman yang dinubuatkan melalui Yesaya ini menggambarkan sebuah meja yang disiapkan oleh Tuhan bagi semua bangsa. Tidak ada lagi perbedaan atau pemisahan di antara kita. Di dalam Kristus, kita semua satu dalam rohnya. Maka tanda bahwa kita sudah menjadi bagian dari kebangkitan Kristus adalah dengan keberanian membangkitkan semangat kebersamaan, anti diskriminasi, bahkan berani menjadi berkat bagi dunia ini. Paskah menghancurkan tembok pemisah. Maka kita orang percaya jangan bangun tembok pemisah.
Paskah menjadi jembatan penghubung kita dengan Allah. Maka semestinya kita semua harus berani membangun jembatan yang menghubungkan segala lini kehidupan kepada Allah, agar sama-sama menikmati kehidupan yang telah dimenangkan dalam kebangkitan Kristus. Maka hentikan konflik, hentikanlah diskriminasi, bangunlah kepedulian dalam cinta kasih sejati, sebagaimana Tuhan melakukannya kepada kita, umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah waktu di mana kita mengingat kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Tabir kegelapan telah diangkat, dan cahaya kehidupan abadi bersinar terang. Dengan kematian dan kebangkitannya, Kristus telah menghancurkan kekuasaan maut untuk selama-lamanya. Air mata kita dihapuskan, dan pengharapan kita diperbaharui. Kita dipanggil untuk melepaskan segala ketakutan dan kegelisahan. Karena Allah telah berjanji untuk menyelamatkan umatnya. Maka bangkitlah dari kekalahan hidup. Bangkitlah dari keputusasaan. Bangkitlah dari keterpurukan. Bangkitlah dari kebodohan. Dan menangkanlah hidup yang berpengharapan. Kebangkitan Yesus semestinya membuat kita berani hidup, saudara. Berani hidup meski susah, meski sedih, meski sakit, meski kecewa, meski patah hati, dan meski lainnya yang menjatuhkan kita. Ingatlah saudaraku, dunia dan kehidupan ini bisa menjatuhkan kita. Tetapi orang yang menyatu dengan kebangkitan Yesus selalu punya pilihan untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Paskah ini, mari kita lihat. Marilah fokus dan mengarahkan hidup kepada Allah kita dengan penuh harapan dan kepercayaan, karena kebangkitan Yesus adalah cara Tuhan untuk menyediakan jalan bagi keselamatan kita. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karena Allah telah berbuat besar bagi kita. Paskah adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kegembiraan, keselamatan, dan harapan yang diberikan oleh Kristus. Dalam tatanan praktisnya, saudara, marilah kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Mengambil bagian dalam keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Bersukacitalah, saudara-saudara, dan hiduplah dalam kasih-Nya, karena di dalam Kristus kita memiliki keselamatan yang kekal. Biarlah Roh-Nya yang kudus menguatkan kita untuk hidup dalam kebangkitan-Nya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kami. Dalam Paskah kebangkitan Kristus, hidup kami telah dibangkitkan dari kegelisahan, dari kesedihan menjadi sukacita, dari kematian menjadi kebangkitan kekal. Kami percaya Tuhan, keseluruhan hidup kami yang Kau persekutukan dan ikatkan dalam kebangkitan Kristus akan bangkit dalam pengharapan baru menuju keselamatan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita dalam Paskah ini. Kami bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Maka seluruh jemaat Tuhan yang sakit, seluruh jemaat Tuhan yang berduka, seluruh jemaat Tuhan yang jatuh lemah dan putus asa akan bangkit dalam pengharapan sukacitanya. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kami keseluruhan dimanapun berada saat ini untuk merayakan sukacita Paskah dengan tetap berpengharapan bahwa sukacita itu kekal abadi bagi kami keseluruhan yang hidup di dalam Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam segala suka dan dukanya, dalam segala pergumulannya. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang berduka, menghiburkan kehidupan orang-orang yang lemah karena dunia ini. Dan kami percaya kebangkitan hidup kami adalah tujuan dari kebangkitan Tuhan, sehingga kami kelak bersama-sama menikmati kebangkitan itu bersama dengan Engkau di surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh bangsa dan negara ini. Berkati dunia ini Tuhan. Dan keseluruhan kehidupan bangsa-bangsa untuk merayakan sukacita besar bahwa Yesus telah memenangkannya. Dan kami percaya kemenangan itu menjadi bagian dari kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 685 ayat 1, Pahehe Awon, sembari menyerahkan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.